sehingga nantinya mereka akan tetap bisa mendaftar walaupun ada keterbatasan formasi yang diusulkan, Pak. Namun bagi mereka yang tadi tidak ada formasi tapi mereka terdaftar, maka mereka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanologi. Baik, di video ini khusus kami akan membagikan berita terbaru seputar seleksi P3K 2024 yang tentunya seleksi ini merupakan dari penataan tenaga non-ASN menjadi ASN P3K. Oleh karena itu silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Namun seperti biasa kami selalu ingatkan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk mengecek beberapa video yang sudah kami upload sebelumnya seputar pendaftaran P3K 2024 yang harus teman-teman honorer perhatikan, seperti video yang kami upload sebelumnya terkait dengan seleksi administrasi dan juga solusi dan penyebab honorer yang tidak bisa lanjut pendaftaran P3K 2024. Jadi dicek ya teman-teman video sebelumnya. Baik, langsung saja berkaitan dengan seleksi P3K 2024. Di sini ada berita terbaru yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman bahwasanya pejabat belak-belakan mayoritas honorer jadi P3K paruh waktu. Nah, berkaitan dengan pendaftaran P3K 2024 tentunya sudah teman-teman ketahui itu dibuka dua gelombang ya teman-teman. Ada periode 1 dan periode 2. Untuk periode 1 mulai dari tanggal 1 sampai 20 Oktober dan untuk periode kedua itu dimulai tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember yang rentang waktunya cukup lama teman-teman. Tentunya ini tujuannya ini diperuntukkan bagi honorer non database BKN, yakni tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Nah, pernyataan dari pejabat negara salah satu yaitu dari PLT Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB, Pak Abbas Subagja, sudah beberapa kali mengimbau seluruh honorer, yaitu termasuk yang non-database BKN atau tercecer, agar ikut mendaftar seleksi P3K 2024. Pak Abba menjanjikan seluruh honorer yang ikut mendaftar akan mendapatkan nomor induk pegawai. Nah, ini teman-teman yang tentunya menjadi headline seluruh honorer ya, karena beberapa memang kita dengar dari saat raker dengan Komisi 2 DPR RI, pejabat BKE Kemenpan itu selalu menyampaikan bahwasanya silakan seluruh honorer itu mengikuti proses seleksi sebenarnya teman-teman ya, ataupun mendaftar untuk di P3K 2024. Nah, kemudian di sini lebih lanjut, honorer yang ikut mendaftar tetapi tidak mendapatkan formasi akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, lebih lanjut dikatakan gaji P3K paruh waktu akan disesuaikan dengan pendapatan yang diterima honorer saat ini. Nah, dia menjelaskan ketika Pemda sudah punya kemampuan fiskal, maka yang P3K paruh waktu dinaikkan statusnya menjadi P penuh waktu ya, tanpa tes kembali. Namun untuk lebih jelasnya detail mekanismenya kita tunggu teman-teman setelah proses seleksi P3K 2024 selesai atau RPP manajemen ASN terbit ya, yang terbarunya kita tunggu semuanya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi di sini perlu diketahui juga teman-teman, 3 Kemenpan RB mengenai seleksi P3K 2024 itu menggunakan kalimat yang sama, yakni dalam hal pelamar tidak mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, jadi teman-teman harus mengikuti semua tahapan seleksi ya, baik administrasi maupun kompetensi. Kemudian ketiga Kemenpan RB juga mengatur bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K part-time atau paruh waktu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. Nah, salah satu daerah di sini sudah menyatakan ya, lebih banyak honorer jadi P3K paruh waktu, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Jupri Rahman, memberikan sinyal kuat nih, bahwa lebih banyak honorer di lingkup Pemprov Sulsel yang akan diangkat jadi P3K paruh waktu. Seperti itu teman-teman ya, terkait dengan
penataan non ASN 2024. Nah, di sini kabar baik untuk salah satu Pemda. Semoga Pemda teman-teman ya. Ini ada cara Pemda agar honorer lulus P3K 2024. Keren nih. Nah, kita lihat beritanya yaitu di pemerintah Kota Tangerang, teman-teman. Provinsi Banten termasuk instansi Pemda yang membuka pendaftaran P3K 2024 yang mana di sini berkaitan dengan seleksi P3K 2024. BKPSDM Kota Tangerang itu sedang memberikan pelatihan ya menggunakan komputer kepada calon peserta seleksi P3K 2024 agar bisa lancar saat menjalani tes. Wah, keren teman-teman. Nah, saat ini masih berlangsung pelatihan disesuaikan dengan OPD, yaitu organisasi perangkat daerah masing-masing. Kami membuat pelatihan ini agar calon peserta yang belum terbiasa menggunakan komputer dapat terbiasa dan paham saat tes dilakukan nanti, kata Kepala BKPSDM Kota Tangerang, Jatmiko di Tangerang, Jumat 4 Oktober, teman-teman. Nah, nantinya lanjut Pak Jatmiko, tes akan dilakukan dengan CAT dan peserta harus mampu mengoperasikan komputer. Nah, karena itu BKPSDM juga memberikan berbagai simulasi tes agar para honorer calon peserta seleksi P3K 2024 yang belum terbiasa dengan komputer menjadi terbiasa. Nah, keren teman-teman. Jadi semoga setiap instansi memberikan trik-trik khusus ya ataupun simulasi tes agar nanti ketika honorer baik yang sudah lama mengabdi, yang usianya mungkin rata-rata sudah 30-an ke atas ya teman-teman, yang tidak terbiasa dengan komputer, ada simulasi yang diberikan, itu akan terbiasa nantinya ketika proses seleksi dilakukan. Salah satu yang dilakukan tadi di BKPSDM Kota Tangerang ya teman-teman. Baik, itulah informasi yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Nah, silakan kita simak kembali pernyataan langsung dari Pak Abah Subagja perihal pendaftaran ataupun seleksi P3K 2024. Itu 100% tahun ini untuk tenaga non-ASN. Jadi P3K ini tidak diperuntukkan bagi mereka yang di luar yang sudah bekerja di instansi pemerintah. Nah, termasuk nanti yang akan jadi prioritas itu adalah yang pertama ex-THK 2, jadi tenaga-tenaga honorer Pak yang saat ini ada dan belum terangkat. Yang kedua adalah mereka yang terdata di dalam database BKN ya. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang masih bekerja tapi tidak terdata di dalam database BKN. Nah, oleh sebab itu nanti akan ada mekanisme penerimaan untuk P3K di tahun ini sehingga nantinya mereka akan tetap bisa mendaftar walaupun ada keterbatasan formasi yang diusulkan, Pak. Nah, mekanismenya itu dengan dua cara. Yang pertama adalah bagi mereka yang memenuhi syarat di THK 2 dan database BKN, maka akan diangkat sesuai dengan anggaran yang tersedia di kementerian, lembaga, dan Pemda. Jadi artinya mereka terangkat karena ada keterbatasan dan ada kuota 30% di Undang-Undang HKPD, Pak. Namun bagi mereka yang tadi tidak ada formasi tapi mereka terdaftar, maka mereka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, dengan P3K paruh waktu itu nanti tidak mempertimbangkan formasi dan tidak mengganggu sistem penganggaran yang ada di instansinya. Jadi prinsip dasarnya mereka itu tidak akan pernah diberhentikan. Jadi dia tetap bekerja dan BKN nanti akan memberikan nomor induk, Pak. Jadi tetap walaupun paruh waktu supaya menjamin kepastian hukum bagi mereka, mereka itu akan diberikan nomor induk P3K. Jadi misalnya di DPD ketika ada kekosongan maka dia akan bisa langsung diangkat secara penuh, Pak. Tapi kalau anggaran di DPD terpenuhi itu bisa diangkat secara penuh secara keseluruhan. Nah, oleh sebab itu kami sudah mempersiapkan ada di Permen 6 2024, kemudian juga ada di Kemmen yang sudah kita siapkan untuk kekhususan yang P3K. Jadi afirmasi secara penuh melalui seleksi itu dilakukan 100% untuk P3K. Namun untuk CPNS itu dilakukan sangat ketat dan kompetitif.